الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid Ulul Albab, semoga senantiasa diberikan taufik, karunia dan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya haruslah kita terus dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah bukan hanya karena Allah memberikan nikmat kepada kita, namun pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu didasari karena kesempurnaan sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama membedakan antara makna alhamdu, pujian, dengan as-sana, yang kalau bahasa kita tetap diartikan pujian, namun ada perbedaan maknanya, yang dimana kalau alhamdu ini adalah seorang memuji atau sesuatu itu dipuji meskipun dia seandainya tidak memberikan sebuah kebaikan kepada kita, namun karena dia memiliki kesempurnaannya maka dipuji. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena kesempurnaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dipuji karena nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat besar, di antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita adalah nikmat untuk mau menerima dan mempelajari tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu yang berupa Al-Quran maupun berupa sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang diberikan petunjuk, diberikan kemudahan, diberikan jalan dan difasilitasi untuk bisa mempelajari Al-Quran, untuk bisa mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah bentuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana setiap nikmat itu tentunya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan kesempatan mengenal syariat ini dengan cara mengamalkannya, sehingga apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita menjadi sebuah hal yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang nanti juga akan kita lewati di dalam bab yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, bahwasanya perumpamaan ilmu dan hidayah yang diutus oleh Allah, yang Allah utus Nabi-Nya yang mulia SAW untuk membawanya ini ibarat air yang dimana kemudian air tersebut jatuh ke bumi, dan di bumi ini ada bermacam-macam bentuk tanahnya. Ada yang dia menerima airnya, menyerapnya, kemudian bisa menumbuhkan tanaman sehingga bisa bermanfaat untuk manusia. Ada yang ternyata dia tidak bisa menyerapnya, hanya bisa menggenangnya sehingga hanya bisa dimanfaatkan oleh manusia, tapi dia sendiri tidak bisa menumbuhkan tanamannya, tidak bisa untuk menyerapnya sendiri. Ada yang ternyata air pun tidak menggenang di atasnya, hanya melewatinya begitu saja. Maka itulah perumpamaan manusia yang Rasulullah SAW gambarkan kepada kita. Maka kita berharap tentunya menjadi orang yang bisa menyerap dan menerima ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sampaikan kepada kita, kemudian bisa kita amalkan di dalam diri kita. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab tentang al-amru bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Bab tentang
perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Masuk pada hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkan aku di dalam perkara-perkara yang aku diamkan. Yaitu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan tentang sesuatu di masa para sahabat Rasulullah SAW, di masa beliau SAW hidup, ketika beliau biarkan suatu permasalahan, tidak beliau jelaskan hukumnya, tidak beliau katakan itu haram, atau tidak beliau tegaskan itu halal, maka biarkan, jangan ditanya-tanya lagi. Rasulullah SAW mengatakan ini kepada para sahabatnya, biarkan. Kalau ada suatu permasalahan, kemudian beliau diamkan begitu saja, tidak diperinci lagi dalam hukumnya, maka biarkan. Da'uni ma taraktukum. Kenapa demikian? Beliau jelaskan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka itu banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya sesuatu yang Nabi mereka itu tidak menjelaskan secara mendetailnya. Mereka bertanya lagi, tujuannya bukan ingin tahu, tapi tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah supaya tidak bisa dilakukan atau tidak perlu dilakukan, atau dengan tujuan yang lain. Intinya enggan untuk segera melakukannya, sehingga terus bertanya berkelit. Intinya ingin menunda-nunda pelaksanaan perintah tersebut, seperti yang terjadi pada Bani Israel tatkala terjadi pembunuhan di tengah-tengah mereka dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengangkat perkaranya kepada beliau. Kemudian Allah SWT merintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka menyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah merintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Apa hubungannya masalah pengen tahu siapa pembunuhnya dengan menyembelih sapi? Padahal kalau mereka itu tunduk kepada nabinya, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Musa alaihissalam ketika itu, ya sudah kerjakan saja, nggak perlu bertanya-tanya lagi. Kenapa? Apa urusannya antara mencari informasi tentang pembunuh korban tersebut dengan menyembelih sapi? Padahal mereka tahu itu adalah Rasul yang Allah utus, dan tidak akan mungkin kemudian beliau mengatakan sesuatu tanpa adanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka ini memang tujuannya bukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, hanya ingin menyusahkan saja, hanya ingin mencari-cari celah supaya tidak perlulah menaati perintah Rasul tersebut, perintah Allah. Akhirnya mereka bertanya sapinya sapi yang seperti apa. Akhirnya dijelaskan sapi yang tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Ketika sudah dijelaskan tentang usianya, sebenarnya sudah tinggal cari saja. Masih ditanya lagi, warnanya yang seperti apa? Wah, heran, sapi banyak warnanya, tidak dijelaskan. Tidak diperintahkan harus sapi ini, ya lakukan saya sapi yang mana. Selesai sebenarnya, tapi mereka bertanya. Setelah dijelaskan warnanya, masih bertanya lagi, yang sifatnya seperti apa? Sampai akhirnya kesulitan sampai detailnya karena pertanyaan mereka sendiri. Akhirnya mereka hampir tidak bisa mendapatkan sapi yang diminta. Padahal kalau sejak awal mereka langsung menyembelih sapi apapun, perintahnya secara global, secara umum langsung dikerjakan. Tapi sayangnya mereka banyak bertanya.
akhirnya menyulitkan diri mereka sendiri dan hampir-hampir mereka menyelisih perintah tersebut. Makanya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian, orang sebelum kalian itu karena mereka itu banyak bertanya. Banyak bertanya bukan karena ingin benar-benar mencari tahu dan beramal, bukan. Tapi sebenarnya apa? Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena mereka sebenarnya tidak mau menjalankan perintah nabi-nabi mereka. Sama seperti kejadian di masa Rasulullah SAW juga pernah ada seorang yang dia sebenarnya tidak perlu ditanya ketika Rasulullah tidak merintahkannya tentang permasalahan haji. Rasulullah SAW berhaji, perintahkan haji, Allah Subhanahu wa taala perintahkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah SWT wajibkan pada manusia haji bagi orang yang mampu. Perintahnya jelas, tidak dijelaskan berapa kali. Ada orang yang bertanya ketika itu, "Ya Rasulullah, aqulla amin ya Rasulullah." Orang itu bertanya, mungkin saking ingin semangatnya, padahal Rasul sendiri tidak menjelaskan. Harusnya biarkan saja dilakukan. Kalau Rasul tidak perintahkan lagi, berarti sekali cukup selesai. Tapi orang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah kami harus berhaji? Apa kata Nabi SAW? Karena kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita, beliau SAW menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau seandainya aku berikan jawaban iya setiap tahun, maka niscaya wajib bagi kalian setiap tahun. Akan menyusahkan diri sendiri. Akan menyusahkan diri sendiri kalau mereka banyak bertanya kepada Nabi SAW dalam urusan yang Rasulullah SAW diamkan. Ini di masa Rasulullah SAW hidup. Oleh karena itu beliau perintahkan kepada para sahabat, "Da'uni ma taraktukum." Biarkan aku, tidak perlu kalian pertanyakan dengan detail sesuatu yang aku diamkan kalian dalam hal tersebut. Dalam hal makanan-makanan, misalkan mereka bertanya, kalau seandainya mereka bertanya apa makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, mana yang halal, mana yang haram, akan sangat panjang sekali. Maka Rasulullah hanya memberikan sebuah kaidahnya, yaitu setiap hewan yang dimana dia memiliki taring untuk berburunya, atau milik burung yang bercakar, maka itu haram kan. Sudah selesai. Tinggal kita berpikir mana yang memiliki taringnya, mana yang memiliki cakarnya yang untuk berburu, yang termasuk hewan buas. Maka selesai sudah. Syariat ini sebenarnya syariat yang mudah. Ketika Allah SWT dan Rasulnya diamkan sesuatu, maka berarti kembali kepada hukum asalnya, selama tidak masuk pada kaidah hal-hal yang diharamkan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Untuk apa Allah ciptakan? Untuk kita manfaatkan. Berarti apa kata para ulama berdasarkan ayat tersebut? Maka al-aslu fil asya' al-halal. Segala sesuatu itu hukum asalnya halal selama belum datang dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Di dalam perkara-perkara dunia yang kita bisa memanfaatkannya, maka selama tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul yang menunjukkan hal tersebut haram, maka hukumnya adalah halal. Sehingga seorang ketika seandainya apa ini hukumnya kita menggunakan handphone misalkan sekarang. Handphone ini tidak ada di masa Nabi SAW dan tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah yang bicara tentang handphone. Tidak ada kata-kata handphone atau mobil atau motor atau rumah. Bagaimana sekarang bentuk material-materialnya bermacam-macam, sudah berkembang. Bagaimana menggunakannya? Ya selama tidak mengandung sebuah unsur yang masuk dalam kaidah-kaidah yang haram, maka hukumnya adalah halal dan boleh untuk digunakan. Contoh mudahnya seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan hal ini kepada para sahabat. Apakah hal ini berlaku di masa kita? Tidak boleh kita banyak bertanya tentang syariat? Jawabannya tidak berlaku. Kenapa? Karena syariat Allah telah sempurna turunnya, sehingga yang halal telah jelas mana yang halal, yang wajib mana yang wajib, yang haram mana yang haram, telah jelas. Sehingga kewajiban kita sekarang adalah bertanya mana yang halal,
bertanya mana yang haram. Bukan kemudian ya sudahlah, nggak perlu tahu, nanti kalau tahu malah ternyata haram, nggak boleh. Bukan. Maksudnya Nabi SAW ini kepada para sahabat karena apa? Karena kalau seandainya mereka bertanya masih bisa diturunkan wahyu lagi, sehingga berubah dari yang tadinya dibiarkan halal, dibiarkan boleh, karena pertanyaan mereka bisa menjadi dinasakh lagi menjadi haram, atau turun hukumnya secara rinci menjadi haram atau menjadi lebih sulit. Tapi kalau sudah tetap hukumnya mana yang halal, mana yang haram, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya yang halal ini telah jelas, yang haram sekarang juga telah jelas. Maka ya sudah, kewajiban kita sekarang adalah bertanya. Makanya Allah SWT perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr, kepada para ulama jikalau kalian tidak tahu. Allah tidak perintahkan sudah diamlah kalau kalian tidak tahu, diam saja sampai datang ilmu kepada kalian. Bukan, tapi kita bertanya. Maka di zaman sekarang setelah Rasulullah SAW meninggal, setelah syariat Islam ini sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Setelah sempurna syariat Islam ini, kewajiban kita adalah bertanya, belajar, mencari tahu mana yang halal, mencari tahu mana yang haram, mencari tahu bagaimana menjalankan sebuah ibadah, bagaimana melakukan sebuah amalan, sebuah muamalah yang halal. Sekarang kewajiban kita bertanya. Adapun di masa para sahabat, Rasulullah SAW perintahkan pada para sahabat untuk tidak banyak bertanya pada sesuatu yang memang beliau diamkan. Tapi kalau sesuatu yang butuh untuk memang diperjelas tentang bagaimana caranya ketika beliau memerintahkan sesuatu, maka ketika itu kita harus bertanya. Makanya kata para ulama, hadis ini ditujukan kepada para sahabat Rasulullah SAW semasa beliau SAW hidup. Adapun setelah beliau meninggal, maka kewajiban kita sekarang adalah banyak bertanya dan banyak belajar tentang syariat Islam. Bukan kemudian beralasan saya kan belum tahu. Belum tahunya dilihat dulu. Ada orang yang belum tahu karena memang belum mendapatkan ilmunya. Ada orang yang dia belum tahu karena memang tidak mau mendapatkan ilmu, tidak mau belajar. Maka yang memiliki uzur adalah ketika dia sudah berusaha belajar ternyata belum juga dapat ilmunya. Bukan orang yang dia memang tidak mau belajar. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa berpaling dari peringatanku. Berpaling memang dia yang tidak ingin menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikan taufik kepada kita untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu, mempelajari sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah mengucapkan ini Nabi SAW bersabda, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu." Maka apabila aku larang kalian dari sesuatu perkara, maka jauhkanlah. Jauhkan diri kalian dari perkara tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dilarang Nabi SAW, kita itu diperintahkan untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya. Lihat Nabi SAW menggunakan fajtanibu. Ijtinab itu menjauhi, bukan sekedar meninggalkan. Ada orang meninggalkan sesuatu tapi masih dekat-dekat. Ada orang memang tidak ingin terjerumus di dalamnya, dia jauh-jauh. Seperti orang dia berada di pinggir jurang, dia nggak pengen lompat ke jurang, tapi ada yang dekat-dekat di pinggir-pinggir jurang tersebut. Ini khawatir bisa terjerumus ke dalamnya, bisa saja dia terpeleset. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk melakukan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar tentang halal haramnya. Rasulullah bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Di antara perkara yang halal dan perkara yang haram ada sesuatu perkara yang tidak jelas, masih samar antara halalnya atau haramnya. Faman waqa'a fi syubhat, barang siapa dia terjerumus masuk melakukan perkara yang syubhat, perkara yang samar tersebut. Dia tahu itu masih samar, bukan sudah jelas bagi dia. Bagi dia masih samar sebenarnya hukumnya. Dia masih ragu, ini yang halal atau yang haram ya. Maka kalau dia terus menerobos meskipun dia belum tahu hukumnya, masih ragu,
maka dia ini waqa fi al-haram. Dia dikategorikan orang yang terjumus juga dalam perkara yang haram. Kenapa? Karena bisa tergelincir seperti yang kita misalkan tadi ketika dia berada di pinggir jurang. Pengen tahu benar enggak itu jurang? Dan jelas-jelas orang sudah kasih tahu itu jurang. Ada tulisannya, hati-hati di sini jurang. Pengen memastikan lagi, benar enggak itu jurang? Minggir-minggir. Bisa terpeleset. Tapi kalau orang yang dia sudah tahu kemudian dia menjauh, maka insya Allah dia akan selamat. Makanya Rasulullah perintahkan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang maka jauhi. Maka jauhi. Bukan sekedar ketinggalkan saja, tapi dijauhi. Kalau kita tahu itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalau aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi, maka kerjakan. Mengerjakannya pun Nabi SAW sabdakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Salat masih mampu berdiri, maka salat wajib haruslah berdiri. Ketika tidak mampu berdiri, barulah kemudian dikerjakan dengan cara duduk. Berwudu misalkan, selama masih mampu menggunakan air, maka wajib untuk menggunakan air untuk berwudu di semua anggota tubuh. Ketika ada sebagian anggota tubuh yang tidak bisa terkena air, maka anggota tubuh yang tidak bisa terkena air tidak perlu kita kenakan air, tapi anggota tubuh lainnya yang masih sehat wajib kita kenakan air. Ketika tidak mampu sama sekali tersentuh semua anggota wudunya, maka dengan cara bertayamum. Kalau tidak bisa tayamum juga karena tidak ada debunya, ya sudah, kata para ulama, salat tanpa air dan tanpa debu. Hanya saja apakah harus mengulang salatnya? Sebagian berpendapat iya, harus mengulang salatnya karena salat itu dilakukan tanpa tahar. Sebagian yang lain mengatakan tidak perlu karena Allah sudah perintahkan fattaqullah mastata'tum. Sudah menaikkan perintah. Ala kulli hal, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengerjakan perintah-perintah dalam syariat ini sesuai dengan apa yang kita mampu. Adapun larangan, maka hukumnya asalnya adalah semua yang dilarang itu ditinggalkan. Tidak ada keterangan mastata'tum, semampu kalian. Tapi kata para ulama, tentang sesuatu yang dilarang ada sebuah pengecualian, di mana seorang dia bisa saja pada suatu kondisi dia diperbolehkan, diizinkan untuk melakukan sesuatu yang pada asalnya itu adalah dilarang. Itu pada kondisi apa? Pada kondisi darurat. Pada kondisi darurat. Seperti apa? Seperti yang Allah SWT contohkan dalam Al-Quran, yaitu memakan bangkai. Famanit turra ghayra baghin wala ismin fala isma alaih. Ghayra baghin wala ad fala isma alaih. Barang siapa dia terpaksa, dia dalam kelaparan terpaksa, dan ketika dia memakan bangkai yang hukum asalnya apa? Haram. Bangkai itu bukan hanya hewan yang sudah lama mati, bukan. Bangkai itu meskipun belum berbau, kalau sembelihnya tidak dengan cara yang syar'i atau hewannya bukan hewan yang halal untuk dimakan, itu namanya bangkai. Kalau seandainya seorang dalam kondisi terpaksa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Diizinkan pada kondisi darurat. Adapun sesuatu yang diperintahkan, maka kita memang pada asalnya diperintahkan untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ini terkait dengan hadis yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk menjalankan segala perintah yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita, dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengawali hadis-hadisnya dalam bab ini dengan hadis ini menunjukkan wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bab ini berbicara tentang perintah untuk menjaga sunnah, dan yang dimaksud dengan sunnah dalam bab ini maksudnya adalah tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa aqidatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi.
yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beraqidah, beribadah, bermuamalah dan juga akhlak-akhlaknya. Maka apa yang beliau perintahkan itu adalah sunnah yang beliau contohkan kepada kita. Dan apa yang beliau larang, maka itu berarti tidak boleh kita lakukan, karena itu bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berikan kepada kami sebuah mau'izah, sebuah nasihat, peringatan. Sebuah peringatan yang sangat-sangat mendalam. Sampai-sampai kata Al-Irbad, wajilat minhal qulub, hati ini merasa takut bergetar. Wa zarafat minhal uyun, mata ini berkaca-kaca meneteskan air mata. Bagaimana kalau kita mendengarkan sebuah nasihat, sebuah wejangan dari seorang yang itu seolah-olah itu adalah nasihat terakhir yang dia berikan, tentunya kita akan merasa sedih. Terlebih nasihatnya adalah perkara-perkara yang memang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Maka tentunya kita akan sangat bersedih, sangat terharu tentang nasihat tersebut. Itulah yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, ini seolah-olah adalah nasihat orang yang akan pergi, maka berikan wasiat terlebih dahulu kepada kami. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat terpenting. Ketika seorang ingin mewasiatkan seorang, ada orang minta wasiat kepada kita, maka sebenarnya ketika dia dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, cukup sebenarnya, asalkan orang itu paham apa maksudnya. Kalau dikatakan bertakwa kepada Allah berarti apa? Jalankan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Selesai sudah. Dan beliau wasiatkan juga was-sam'i wat-tha'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk dengar dan taat, tunduk dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Itu kalau seandainya kondisi kalian sampai pada di mana yang menjadi pemimpin kalian bukan orang yang layak. Kenapa kita katakan orang yang layak? Karena pada asalnya pemimpin itu jika memungkinkan dan jika memenuhi syaratnya, yang lebih utama adalah berasal dari Quraisy. Ketika tidak memiliki atau tidak memungkinkan dan ternyata yang diangkat atau menjadi pemimpin adalah seorang budak, harusnya yang menjadi pemimpin adalah orang merdeka, bukan budak. Karena orang merdeka tentunya lebih baik daripada seorang budak. Maka beliau gambarkan kalau meskipun seandainya merintahkan kalian adalah seorang budak Habasyi, itu seorang yang tidak layak untuk memimpin kalian. Maka beliau perintahkan as-sam'u wa ta'ah, tetap dengar dan tetap taat. Namun maksud tetap dengar dan taat di sini dijelaskan oleh hadis yang lain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Taatan itu adalah perkara yang ma'ruf. Tapi kalau perintahnya adalah perkara maksiat, maka tidak perlu ditaati dalam perkara tersebut. Adapun pada perkara-perkara yang mubah tetap ditaati, apalagi perintahnya dalam perkara-perkara yang sesuai syariat. Contohnya misalkan ketika pemimpinnya melarang mereka untuk mengerjakan salat, dan sebuah kegiatan dilarang untuk meninggalkan kegiatan tersebut sampai berakhirnya waktu salat, maka tidak boleh ditaati. Tetap tinggalkan acara tersebut kemudian salat. Setelah itu baru lakukan lagi. Karena dia merintahkan sesuatu yang tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah perintahkan kita untuk salat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban
mawquta. Hafidhu 'ala sholawati wa salatul wusta. Jagalah salat dan juga salat al-wusta. Maka kalau contohnya misalkan dilarang untuk mengerjakan salat, maka tidak perlu ditaati. Tapi kalau yang diperintahkan adalah perkara yang mubah, tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka hukum asal tetap wajib ditaati karena Allah SWT perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri di antara kalian, yaitu orang-orang yang telah diserahkan urusan kepada mereka. Maka beliau pesankan wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adhu 'alaiha bin nawajiz. Dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, yaitu orang yang akan menjumpai era berikutnya, itu sepeninggal Nabi SAW, pasti akan melihat perbedaan atau perselisihan yang banyak. Ikhtilaf itu diddul ittifaq, tidak adanya kesepakatan, yaitu berselisih. Entah berselisih dalam permasalahan siasah, dalam permasalahan ataupun berselisih dalam permasalahan agama, atau berselisih dalam urusan dunia. Banyak perselisihan di antara manusia. Ada yang berselisihnya dalam urusan agama, ada yang berselisihnya dalam urusan dunia. Perselisihan akan terjadi. Maka Nabi SAW mewanti-wanti para sahabat, karena sungguhnya barang siapa hidup setelah kalian, barang siapa di antara kalian masih hidup, yaitu sepeninggalku, maksudnya menjumpai era yang berikutnya, fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Maka beliau berpesan kepada para sahabat, dan pesan ini pun berlaku bagi kita karena kita sudah tidak menjumpai Nabi SAW, sehingga perbedaan pendapat di masa kita atau perselisihan di masa kita tentunya juga semakin banyak dan begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka berpeganglah kalian kepada sunnahku, pada tariqahku, pada jalanku. Bagaimana caraku di dalam berakidah, bagaimana caraku dalam beribadah, bagaimana caraku dalam bermuamalah, dan bagaimana akhlak-akhlak yang aku ajarkan. Itu maksudnya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya khulafa' rasyidin, dan juga jalannya para khulafa' rasyidin. Maka apa yang disunnahkan oleh para khulafa' rasyidin, para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang didahului oleh para khulafa rasyidin, yang mereka diketuai oleh para khulafa rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka sunnah mereka adalah sunnah yang kita pun diperintahkan juga untuk mengikutinya. Addu 'alaiha bin nawajiz, peganglah, gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Ini pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk berpegang pada sunnah, wajib. Itu bukan sesuatu yang diperselisihkan lagi. Semua para ulama sepakat wajibnya berpegang pada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian. Iyyakum ini kata atau kalimat yang menunjukkan wanti-wanti. Hati-hati, iyyakum ihzaru. Wa muhdatsatil umur, pada perkara-perkara yang baru. Maksud al-muhdatsatul umur di sini kata para ulama, muhdatsat adalah muhdatsat fid din, perkara yang baru di dalam urusan agama, bukan perkara yang baru dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, maka segala satu perkara yang baru hukumnya tadi kita sebutkan adalah halal. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa yang ada di dunia ini, di bumi ini, hal bagi kalian. Mobil perkara yang baru. Zaman dulu naiknya onta, sekarang naiknya mobil, naiknya motor, baru. Ini bukan urusan agama. Handphone baru, internet baru, lampu penerangan dengan listrik baru, dulu tidak pakai listrik. Banyak hal-hal yang baru, pengeras suara baru, semua itu perkara yang baru. Namun bukan itu yang dimaksud Nabi SAW dalam hadis ini. Yang dimaksud Nabi SAW adalah muhdatsatul umur fid din, perkara yang baru di dalam urusan agama. Entah di dalam asal ibadah, bentuk asalnya ibadah,
Misalkan bentuk asalnya ibadah, dia ingin menambah salat, kalau sehari wajibnya cuma 5 kali, kurang, pengen lebih afdol lagi, tambah lagi satu waktu duha. Jadi ada salat wajib yang ke-6, waktu duha. Ini berarti perkara yang baru dari bentuk asalnya ibadah, atau tidak dari bentuk asalnya tapi dari sifatnya atau dari pelaksanaannya. Misalkan salat subuh ini cuma 2 rakaat, harusnya lebih semangat lagi, tambah lagi jadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini baru di dalam kaifiyahnya, di dalam pelaksanaannya, meskipun pada asalnya ada yang namanya salat subuh. Maka yang seperti itu termasuk muhdatsatun fid din, perkara yang baru di dalam agama, yaitu di dalam pelaksanaan bentuk agama. Dan yang dimaksud agama di sini bisa berupa aqidah, bisa berupa ibadah. Adapun dalam urusan dunia, maka para ulama sepakat tidak ada urusan dunia yang baru yang kemudian diharamkan kecuali masuk dalam kaidah-kaidah perkara yang haram. Seperti apa kaidah-kaidah perkara yang haram? Sesuatu yang membahayakan untuk diri kita sendiri. Apabila hal tersebut membahayakan, maka barulah itu masuk pada sesuatu yang haram. Atau misalkan sesuatu yang memabukkan, khamar masuk dalam kategori khamar, meskipun tidak ada di masa Nabi SAW dari bahan membuatnya, kemudian ditemukan bahan baru, material baru yang bisa membuat sesuatu yang minuman yang memabukkan, maka meskipun tidak ada, hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena masuk dalam kaidah yang haram. Adapun dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan hukum asalnya adalah dilarang, yaitu tidak boleh dilakukan sampai adanya petunjuk atau pedoman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau enggak seperti itu, ya buat apa diutusnya Rasul? Kalau seandainya seorang boleh untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan ijtihadnya sendiri, maka tidak ada fungsinya diutusnya para rasul. Maka para ulama mengatakan al aslu fil ibadati al mana' wal aslu fi al adat al jawaz atau al hil. Hukum asalnya di dalam bentuk-bentuk ibadah atau di dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, maka hukum asalnya adalah dilarang untuk dilakukan sampai datangnya petunjuk atau pedoman tentang apakah wajib atau sunnahnya. Adapun dalam urusan dunia, dalam urusan adat, maka hukum asalnya adalah halal sampai ada sebuah keterangan atau jika ada keterangan yang menunjukkan apakah itu termasuk hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Al bid'ah di sini secara bahasa al bid'ah itu adalah al muhdats. Artinya semakna dengan kalimat yang sebelumnya. Secara bahasa adalah bid'ah adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya secara bahasa. Namun dalam konteks ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maksudnya al-bid'ah di sinilah al-bid'atu fid din. Al-bid'atu fid din, perkara yang baru di dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz kull, lafaz yang umum, kullu bid'atin dhalalah. Segala atau semua bid'ah itu adalah kesesatan. Maka ini merupakan sebuah wasiat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan juga kepada kita sendiri, kita semua, tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah dan haruslah kita waspada dari terjerumus dalam perkara-perkara baru di dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan dunia, maka hukum asalnya boleh. Kalau mungkin ada seorang yang kemudian bertanya, bukankah Umar bin Khattab kemudian pernah mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini adalah ini, yaitu ketika berbicara dalam urusan salat tarawih yang ketika itu pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilakukan tidak terus-terusan secara berjamaah. Kita katakan tidak terus-terusan, bukan tidak berjamaah. Dilakukan berjamaah tapi hanya pada beberapa hari saja. Kemudian di masa Abu Bakar pun terus seperti itu. Para sahabat tidak melakukannya terus-terusan berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Hingga pada masa Umar, itu pun tidak di awal-awal kekhilafahannya Umar.
setelah beberapa waktu berlalunya, kemudian Umar melihat daripada para sahabat berpencar-pencar di dalam mengerjakan salat tarawih, maka mengumpulkan mereka di bawah atau menyatukan mereka di bawah keimaman sebagian para sahabat. Ketika itu dipilih Ubay bin Ka'ab di antaranya. Maka kemudian Umar mengatakan setelah menyatukan para sahabat di dalam mengerjakan salat tarawih berjamaah setiap malamnya, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik perkara yang baru adalah ini. Apakah berarti di sini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah? Jawabannya kita lihat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara dalam kullu bid'atin dhalalah, konteksnya adalah dalam istilah syar'i. Karena kata bid'ah ini bisa dimaknai secara istilah syar'i, bisa dimaknai secara istilah lughawi. Istilah lughawinya adalah segala sesuatu yang baru, apapun itu, yang belum ada sebelumnya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Itu secara bahasa itu adalah bid'ah. Jadi secara syar'i, maka yang dimaksud bid'ah adalah perkara baru di dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Jelaskan para ulama demikian. Maka kalau di dalam urusan atau di secara maknanya yang syar'i, maka tentunya apa yang disabdakan Nabi SAW adalah berlaku secara umum. Kullu bid'atin dhalalah. Adapun dalam urusan dunia, maka tentunya dalam urusan dunia atau secara maknanya lughawi, maka dilihat apabila sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bid'ah secara lughawi, namun bukan bid'ah secara syar'i. Tapi kalau sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bid'ah secara lughawi dan juga bid'ah secara syar'i. Maka ucapan Umar bin Khattab ini dibawa kemana? Para ulama sebagian memberikan penjelasan ini dibawa kepada makna lughawinya, karena mengerjakan tarawih secara terus-menerus setiap malamnya secara berjamaah ini tidak dilakukan di masa Nabi SAW, sehingga ini secara bentuknya, secara sifat pelaksanaannya dikatakan baru, karena sebelumnya tidak setiap malam, makanya dikatakan bid'ah. Ini secara lughawi, bukan secara syar'i. Wallahu ta'ala. Maka ini adalah hadis yang mulia yang dikatakan para ulama sebagai hadis yang agung, dan Imam Nawawi membawakan hadis ini juga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena termasuk salah satu dari hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok landasan di dalam syariat. Banyak permasalahan yang dibangun di atas hadis ini yang menunjukkan tentang pentingnya hadis tersebut. Hadis yang berikutnya, An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dalam riwayat yang lain, baina qulubikum. Hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini tatkala memerintahkan para sahabat meluruskan saf saat hendak mengerjakan salat berjamaah. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab tentang perintah menjaga sunnah, menunjukkan bahwasanya di antara bentuk menjaga sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam urusan meluruskan saf di dalam salat berjamaah. Karena Nabi SAW perintahkan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian, atau jika tidak kalian kerjakan, maka Allah akan jadikan kalian berselisih di dalam arah kalian. Para ulama menjelaskan maksudnya berselisih dalam arah, bisa berselisih dalam hati, terjadi perpecahan, terjadi ketidakakuran, dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwasanya perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan shaf sebenarnya adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin, di mana kaum muslimin semuanya haruslah rata dalam shafnya. Ini perintah untuk meluruskan shaf, menunjukkan bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat berjamaah adalah
safnya lurus di antara sama jamaah. Sebagian para ulama berpendapat perintah ini hukumnya wajib. Perintah meluruskan saf ini hukumnya wajib. Sehingga kalau ada seorang dia tidak lurus, maka dia berdosa. Dia berdosa. Karena di dalam riwayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, karena Rasulullah SAW yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal qidah. Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami seolah-olah beliau ini meluruskan ada bulu pada busuk panah, pada anak panah. Al-qidah ya, pada anak panah ya. Supaya lurus, supaya seimbang. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu. Sampai ketika beliau merasa kami sudah paham perintah beliau, tiba-tiba pada suatu hari ada seorang sahabat yang dia ini ketika berdiri di shaf saat Rasulullah hendak mengerjakan salat, dadanya lebih maju dibandingkan yang lain. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ibadallah, la tusawwunna sufufakum ala yukhalifanallahu baina wujuhikum." Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian, atau jika tidak maka Allah akan jadikan hati kalian atau wajah kalian, arah kalian berselisih, berbeda-beda dalam sudut pandang kalian, berbeda-beda di dalam arah kalian. Ini menunjukkan ancaman bagi orang yang dia sengaja tidak meluruskan safnya. Maka berdasarkan lafaz tersebut, berdasarkan perintah tersebut, sebagian para ulama berpendapat hukumnya wajib. Di antara hal yang wajib dalam salat berjamaah adalah meluruskan safnya. Sebagian yang lain berpendapat hukumnya mustahab, itu anjuran. Perbedaan pendapatnya dalam hal ini, dalam hal apa dampaknya? Dalam hal apakah orang yang tidak meluruskan saf dia berdosa atau tidak? Karena kalau berbicara tentang masalah hukum, sebagian mengatakan hukumnya wajib, sebagian mengatakan hukumnya mustahab, berarti yang meninggalkan ini akan dihukumi oleh sebagian dia melakukan hal yang dilarang, meninggalkan hal yang wajib maka dia berdosa. Sebagian mengatakan dia tidak berdosa, hanya saja meninggalkan keutamaan. Namun apapun itu, apakah itu termasuk hukum yang wajib ataupun hukum yang mustahab, maka sepakat para ulama bahwasanya meluruskan shaf termasuk sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang dia berusaha untuk menjaga sunnah Nabi SAW tentunya tidak meremehkan dan tidak melalaikan meskipun hanya sesuatu yang mustahab, kalaupun dia berpendapat itu adalah sesuatu yang mustahab. Maka di sini menunjukkan pentingnya untuk meluruskan shaf di dalam salat berjamaah. Lalu bagaimana caranya meluruskan shaf? Dikatakan lurus. Apa maksudnya lurus? Apakah pakai tali, pakai penggaris? Tidak perlu. Para sahabat dulu meluruskan shaf mereka, dikisahkan atau diceritakan bahwasanya sebagian mereka dengan sebagian yang lain mereka mensejajarkan atau menempelkan mankib dengan mankib. Mankib pundak. Kalau pundak sudah nempel berarti sudah sejajar. Posisi badan atas sudah sejajar. Bawahnya apa? Bawahnya adalah ka'ab dengan ka'ab. Ka'ab itu apa? Mata kaki. Maka ketika meluruskan yang jadi acuan bukan jadi kelingking, bukan kelingking dari kaki. Karena kalau panjang telapak kaki itu orang berbeda satu dengan yang lain. Tapi kalau yang menjadi acuan itu adalah mata kaki itu berdiri di tumpuannya badan, maka dia berada di tengah-tengah. Sehingga kalau mata kakinya sejajar, bahkan para sahabat saking semangatnya mereka untuk menerapkan hal tersebut, mereka menempelkan mata kakinya dengan mata kaki yang lainnya dan pundaknya dengan pundak yang lainnya, namun tidak dengan berdesak-desakan, cukup menempel sudah. Bukan kemudian dia saking rapatnya hingga sampai untuk mengangkat tangan pun kesulitan. Maka sejajarkan antara pundaknya dan antara mata kakinya dengan mata kaki yang berada di sebelahnya. Jika memungkinkan untuk menempelkan mata kakinya, maka itulah yang lebih afdal. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mereka bersaf di antara mereka dengan cara seperti ini. Dan Allah menjelaskan suatu hal yang harus diwaspadai adalah tujuannya adalah meluruskan
dan juga merapatkan. Sehingga kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin yang mungkin mereka belum tahu tentang perintah untuk merapatkan dan meluruskan shaf, dia tidak ingin dekat-dekat. Ya sudah, tidak perlu membentangkan kakinya begitu lebar. Karena justru malah terlalu terbuka antara kaki kanan dan kaki kirinya, dan itu justru malah bertentangan dengan apa yang ditujukan dari bagaimana dia berdiri di dalam shafnya. Maka ya sudah, kalau memang sebelahnya tidak lebih mendekat lagi karena ketidaktahuannya, ya sudah, dia cukup dia luruskan antara bahu dengan bahunya, mata kakinya sejajarkan dengan mata kakinya. Dan tentunya kaum muslimin perlu pelajari hal ini agar mereka bersaf di belakang imamnya sebagaimana bersafnya para sahabat Rasulullah SAW di belakang Rasulullah SAW. Ini di antara sunnah yang diajarkan Nabi SAW di dalam salat berjamaah. Satu hadis lagi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan ilmu dan hidayah yang aku diutus untuk membawanya seperti perumpamaan air hujan yang turun ke bumi kemudian menimpa bumi atau jatuh ke bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma' fa'anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'a Allahu biha an-nasa fasharibu minha wa saqaw wa zara'u wa asawa ta'ifatan ukhra innama hiya ti'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Maka ketika ditimpa hujan, tanah yang mendapatkan hujan tersebut ada yang merupakan tanah yang bagus, yang dimana tanah tersebut kemudian menyerap airnya, kemudian menumbuhkan tanaman sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tanah yang menyerap air menjadi subur, kemudian bisa untuk bercocok tanam, tumbuh tanaman, akhirnya manusia bisa mendapatkan manfaat. Ini perumpamaan yang pertama. Yang kedua, wa minha ajadib, dan ada tanah yang dimana tanah ini tidak menyerap air, airnya ditahan, hanya menahan air saja di atasnya, airnya menggenang di atasnya, namun tetap bisa dimanfaatkan manusia bisa minum dari air hujan yang menggenang tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada tanah yang lain yang dimana dia menyerap air pun tidak, menahan air pun tidak, sehingga sudah airnya berlalu begitu saja. Dia tidak bisa menumbuhkan tanaman, tidak pula bisa menahan air untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perumpamaan itu adalah ibarat seorang. Yang pertama, contoh yang pertama, ketika ilmu dan hidayah itu ibarat hujan yang datang ke dia, maka orang yang pertama adalah orang yang dimana dia mendapatkan ilmunya dan dia faqih, paham tentang ilmu tersebut, bisa beristinbat sehingga dia berilmu dan bisa mengajarkan kepada manusia, bisa memberikan manfaat kepada manusia. Seperti tadi tanah, dia menyerap airnya, menyerap ilmunya. Setelah diserap ilmunya, dia bisa menumbuhkan tanaman. Ilmu itu tidak hanya dihafal saja oleh dia, tapi bisa dipahami, kemudian bisa dijadikan sebagai bahan untuk dia beristinbat dan memberikan manfaat kepada manusia. Ini perumpamaan yang pertama, seorang yang faqih. Karena seorang itu dikatakan faqih ketika dia paham tentang apa yang dia dapatkan dari ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ibarat seorang yang dia mendapatkan ilmu tapi dia tidak faqih, kurang bisa memahaminya. Dia dapat ilmunya, dia terima ilmunya, dia hafalkan ilmunya, tapi sayangnya tidak bisa beristinbat.
Dia hanya bisa meriwayatkannya lagi, menyampaikan ilmu lagi. Setelah dia dapat, dia oper lagi ke orang. Dia terima, tapi dia hanya bisa mengoper ke orang untuk bisa beristinbat, untuk bisa memahami hal-hal tersebut. Maka ini ibarat tanah yang dimana air hujannya ditampung, tapi dia sendiri nggak bisa menyerap, nggak bisa memahaminya, sehingga langsung dioper lagi ke manusia yang akan mengambil air tersebut. Yang ketiga adalah seorang yang dimana ketika datang ilmu dan hidayah, dia tidak mempedulikan, makanya airnya hanya lewat begitu saja dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Perumpamaan ini digambarkan oleh Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan manusia tatkala mereka mengetahui atau mendapati ilmu berupa syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, entah itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang mulia SAW. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang yang pertama yang mempelajari ilmu, kemudian berusaha untuk mempelajari ilmu sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan menjadi orang yang ketiga. Karena orang yang ketiga ini dia dapat ilmunya tapi kemudian berlalu begitu saja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, diamalkan sendiri pun tidak, mengajarkan orang lain, mengajak orang lain untuk beramal pun tidak. Maka orang yang seperti itu tentunya dia merugi. Dia merugi karena sesungguhnya di antara hal yang sesungguhnya perkara yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ini adalah ketika kita mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalamnya terdapat petunjuk dan hidayah bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan tentunya dari sini juga kita mengetahui bahwasanya apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Ibarat air hujan, kita tahu bahwasanya air hujan ini bermanfaat bagi manusia. Kalau seandainya tidak turun air hujan sekian bulan saja, maka tanaman-tanaman akan mengalami kekeringan, hewan-hewan itu mati kelaparan juga kehausan, dan kita pun akan kesulitan untuk mendapatkan air. Maka sebagaimana layaknya air hujan itu memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, begitu juga syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu adalah sebuah kebaikan yang apabila kita menerimanya dan mengamalkannya, maka tentunya itu akan membuahkan kebaikan untuk kita sendiri, baik dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang terus berpegang pada sunnah Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang berbuah dari ilmu yang kita pelajari. Dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari kebodohan dan juga dari kemalasan di dalam mempelajari tentang syariat Allah yang mulia ini, dan juga yang telah disampaikan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau yang masih ada rongga dalam sapi? Apakah yang demikian ini sholatnya bagaimana? Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bagaimana tentang merapatkan shaf? Kalau seandainya dalam salat masih ada rongga. Di sini di dalam permasalahan meluruskan dan merapatkan ada dua hal. Yang pertama adalah meluruskan. Di dalam meluruskan, maka dalam sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau jelaskan, Allah yukhallifannallahu baina wujuhikum au baina qulubikum, atau Allah akan jadikan hati kalian berselisih. Ada ancaman di situ pada orang yang tidak meluruskan shafnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
perintahkan salah sahabat tadi yang dia lebih membusungkan dadanya, lebih maju ketika dia berdiri dalam shaf. Maka sebagian para ulama berpendapat tentang wajibnya meluruskan. Permasalahan kedua adalah tentang merapatkan. Jadi ada meluruskan dan ada merapatkan. Dia taras merapatkan. Tentunya sepakat para ulama tentang disunahkannya, disyariatkannya meluruskan dan merapatkan shaf. Dan di dalam merapatkan maka Rasulullah bersabda, la tada'u furujatin lisyaitan. Jangan kalian berikan celah di antara syaitan. Perintah, jangan diberikan celah di antara syaitan. Tapi tidak berisi lafaz ancaman. Berbeda dengan tadi adanya luruskan shaf, ancamannya apa? Kalau kalian tidak lakukan maka Allah akan jadikan hati kalian berselisih. Nah, di situ maka para ulama beristinbat tentang hukumnya. Hukum meluruskan dan hukum merapatkan. Berarti ada dua permasalahan antara meluruskan dan merapatkan. Sepakat para ulama bahwasanya dua-duanya disyariatkan. Kedua-duanya disyariatkan. Tapi tentunya ketika kita berbicara sesuatu disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab atau sunnah dari istilahnya para fuqaha. Maka dalam hal tersebut para ulama berselisih pendapat tentang hukum meluruskan shaf dan juga merapatkan shaf. Sebagian para ulama berpendapat hukumnya itu termasuk mustahab dan mukammilatus shalah, penyempurna dalam salat berjamaah. Sebagian yang lain berpendapat meluruskannya hukumnya adalah wajib karena ada ancaman bagi orang yang tidak meluruskannya. Adapun merapatkannya maka hukumnya adalah sifatnya adalah anjuran. Dan tentunya dalam permasalahan ini bagaimana kalau kita dapati ada sebagian kaum muslimin yang ketika dia salat berjamaah mereka tidak meluruskan, tidak merapatkan shafnya atau tidak meluruskan shaf. Secara hukum salatnya maka para ulama mengatakan salatnya sah karena itu tidak berkait dengan sah tidaknya salat. Hanya saja kalau tidak meluruskan shaf maka dia, sebagian para ulama berpendapat dia berdosa di dalam salatnya karena dia tidak menjalankan perintah yang disertai dengan adanya ancaman bagi yang tidak meluruskannya. Adapun merapatkannya maka para ulama sejauh yang saya ingat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, yaitu mustahab dia merapatkan shaf karena Rasul perintahkan wala tada'u furujatin lisyaitan, dan jangan kalian biarkan adanya celah bagi syaitan. Wallahu ta'ala alam. Maka tentunya oleh yang ditanyakan adalah apakah sah salatnya? Salatnya sah. Tapi apakah kemudian kita biarkan? Tidak kita biarkan. Kita harus mengajarkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Entah itu hukumnya wajib, entah itu hukumnya adalah sesuatu yang mustahab. Selama itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan, maka kita perlu ajarkan, perlu sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya Rasul perintahkan kepada kita untuk meluruskan shaf. Rasul perintahkan kepada kita untuk merapatkan shaf, dan ajarkan kepada mereka bagaimana para sahabat yang merupakan generasi terbaik dari umat ini mereka bersaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digambarkan oleh sebagian para sahabat bahwasanya mereka menempelkan sebagian dengan sebagian lain pundak dengan pundaknya dan mata kaki dengan mata kakinya, sehingga dengan tersebarnya ilmu tersebut kita berharap kaum muslimin kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetap kita ajarkan kepada mereka. Namun kalaupun ternyata sebagian kaum muslimin ada yang kemudian bermudah-mudahan itu hukumnya hanya mustahab saja, hanya sunnah saja, ya sudah, kita yang tahu dan kita yang berusaha semangat untuk menerapkan sunnah, kita terapkan di tengah-tengah kita sendiri. Adapun setelah tersampainya ilmu kepada mereka, maka telah gugur kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada kaum muslimin. Dan tentunya kita terus berdoa agar kaum muslimin mau untuk menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meskipun dihukumi perkara yang mustahab saja. Wallahu taala a'lam. Nah, barakallahu fikum. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama, waktu safar. Jadi safar berapa hari kita boleh bisa menjamak sholat? Ya, soalnya ada
tidak menetap. Sudah itu yang kedua, apa kita yang safar masih boleh kita melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah dengan orang yang mukim? Baik. Pertanyaannya terkait dengan safar, sholat ketika safar. Pertanyaan pertama tentang muddatu jawazil qasar, waktu durasi atau lamanya boleh untuk mengqasar sholat selama safar. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam bolehnya mengqasar sholat tidak ada penjelasan yang detail dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktunya. Dalam artian tidak ada dalil yang sharih. Kalau dikatakan dalil sharih ini maksudnya yang tekstual ya, yang tertulis dan tegas mengatakan misalkan Rasulullah mengatakan qasar hanya boleh sehari, qasar hanya boleh 2 hari, tidak ada. Rasulullah mengatakan tidak ada dalil yang demikian. Yang ada adalah dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kapan beliau mengqasar pada safar-safarnya. Maka dikarenakan tidak ada dalil yang sharih, yang tegas seperti itu, terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa lama seorang boleh mengqasar salatnya ketika dia bersafar. Secara umum pendapat tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama, ditentukan dengan jumlah harinya melihat kepada safarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ketika beliau di haji. Berapa lama beliau berhaji? Dari mulai berada di Arafah sampai selesai di Mina, kurang lebih 4 atau 5 hari. 4 hari menetapnya, dengan perjalanannya pulang perginya mungkin 5 atau 6 hari. Sehingga sebagian para ulama berpendapat seorang boleh mengqasar salat kalau dia menetap di tempat tujuannya 4 hari tanpa menghitung hari kedatangan dan hari kepulangan. Jadi misalkan hari Senin dia baru tiba, maka dihitung hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia pulang. Maka kalau dia menetap sampai hari Jumat, maka barulah dia boleh mengqasar. Tapi kalau dia hari Minggu baru pulang, maka dia sudah tidak boleh mengqasar di tempat dia menetap di tempat tujuannya, karena waktu bolehnya mengqasar dibatasi dengan 4 hari tadi. Itu pendapat yang pertama ketika melihat pada jumlah harinya. Ada pendapat lain di cabang dari pendapat ini adalah dengan jumlah hari yang lain. Intinya para ulama pun berbeda pendapat, itu hanya 2 pendapat tadi, tapi secara umum adalah 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat berdasarkan jumlah hari, yang kedua tidak melihat kepada jumlah hari tapi dilihat kepada urufnya, kepada dia dikatakan musafir atau bukan. Karena Allah SWT tidak menjelaskan tentang hari, maka berarti kembalinya kepada lafadz musafir. Lafadz musafir atau lafadz safar. Kapan seorang dikatakan safar? Nah, akhirnya pendapat kedua ini mengatakan selama seorang dihukumi dia bersafar, berapapun lamanya dia menetap di tempat dia safar, bukan di tempat dia bermukim, berdomisili tetap, maka disitulah dia boleh untuk mengqasar salatnya. Karena Allah tidak menentang tentang jumlah harinya. Jadi berbeda beristinbat antara yang pertama melihat kepada berapa lama sih Rasulullah SAW menetap. Nah, yang lain melihat itu tidak menjadi pembatasan jumlah, karena yang melihatnya adalah kepada lafaz perintahnya. Maka secara umum dibagi menjadi 2 pendapat di kalangan para ulama tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika bicara tentang pembahasan tersebut, beliau katakan pendapat pertama ini lebih atbat, lebih mudah untuk menentukan lamanya karena ketika kelihatan hitungan harinya. Pendapat kedua bingung di dalam menentukan harinya, karena bingung di dalam menentukan safarnya. Kenapa? Karena ada orang bilang dari sini misalkan ke suatu tempat, oh dia musafir, yang lain bilang dia itu nggak musafir, itu cuma deket doang. Akhirnya beliau katakan untuk pendapat kedua tidak lebih atbat dalam menentukan apakah dia safar atau tidak, tapi dia lebih dekat kepada dalil menurut beliau. Sehingga dalam hal tersebut tentunya kita katakan telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah tersebut, maka seorang tentunya dia di dalam menyikapi perbedaan pendapat, apabila dia adalah seorang yang bisa untuk berijtihad, maka dia berijtihad
mengumpulkan dalil-dalil yang ada, kemudian dia mempertimbangkan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih tepat di dalam beristidlalnya. Jikalau dia termasuk orang yang tidak bisa untuk beristinbat, maka dia mengikuti orang yang dia lebih itminan, lebih tenang untuk mengikuti pendapat tersebut di kalangan para ulama, karena Allah telah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ibarat ketika seorang sakit, dia berobat, dia akan memilih dokter yang akan lebih dia percaya di dalam mengobati ya, dibandingkan dokter lain yang mungkin dia kurang untuk mempercayai ilmunya. Karena dalam hal seperti itu pun ibarat dokter para ulama itu, yaitu mengobati penyakit ketidaktahuan yang ada di dalam diri kaum muslimin. Maka seorang tentunya akan berbeda, sebagian akan mengambil pendapat yang pertama, sebagian mengambil pendapat yang kedua. Adapun saya sendiri, maka saya lebih itminan untuk memegang pendapat yang pertama tadi, yaitu bukan kepada hari, karena itu lebih ahwat, lebih waspada. Dalam artian apa? Kalau ternyata kita sudah berniat lebih dari 4 hari, maka kembali kepada hukum asalnya, sholat itu tidak diqashar, maka disempurnakan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dalam masalah itu memang ada perbedaan pendapat, Pak. Tapi kalau saya lebih cenderung pada pendapat pertama tadi, itu pendapat kebanyakan para ulama juga, mereka menentukannya dengan jumlah harinya, dan yang saya ikuti dalam hal tersebut adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya apabila dia menetap 4 hari maka dia boleh mengqashar, apabila dia niat menetap lebih dari 4 hari maka sejak dia tiba di tempat tujuan maka dia sudah tidak boleh mengqasharnya, karena status dia bukanlah musafir, status dia sudah mukim di tempat tujuannya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang lurus sholat maupun keselasian ya, api gitu ya. Bagaimana dengan kondisi umpamanya apabila di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu jamaahnya nggak sepuh-sepuh, berpura-pura gitu, jadi tentang mengatur seperti itu juga agak susah karena faktor mungkin badan atau sendi-sendi mereka itu juga agak kurang sempurna. Jadi pergerakan mempengaruhi pergerakan sholat itu kurang sempurna. Jadi kadang-kadang bangunnya pun juga kadang tidak bareng. Apakah itu dimaklumi atau diampuni oleh Allah apa tidak? Itu ada pertanyaan. Terkait meluruskan dan merapatkan shaf apabila di lingkungan jamaahnya sudah banyak yang sepuh, sehingga posisi ketika berdiri ataupun bergerak dalam sholat pun tidak senormal orang yang dia bisa rapat dan lurus ya, pada umumnya. Baik. Pertama perlu kita ketahui bahwasanya dalam hadis yang tadi Rasulullah SAW sebutkan, pertama kita sebutkan, Rasulullah sabda, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian atau sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kalau kondisinya seperti yang digambarkan dalam pertanyaan tadi, yaitu di lingkungan tersebut, kalau seandainya diterapkan lurus dan rapat seperti gambaran rapat pada kondisi normal, bahunya bertemu dengan bahu, kemudian misalkan mata kakinya rapat juga dengan mata kaki, akan menyulitkan mereka dalam bergerak di dalam sholat karena kondisi fisik yang memang sudah tidak seperti yang lebih muda. Maka tidak mengapa kemudian mereka memberikan jarak sebatas mereka bisa untuk mengerjakan rukun-rukun di dalam sholatnya, ruku memenuhi rukunnya, dan sujud ini sujudnya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, mudah sebenarnya kalau memang seorang tidak sanggup untuk sholat dengan berdiri, karena sangat kesulitan berdiri sehingga kalau mau ruku sangat berat sekali, maka tidak mengapa sebenarnya dia sholat dengan duduk. Kalau memang itu dirasa sangat menyusahkan dia, atau bahkan dia bisa tertinggal gerakan. Karena di dalam sholat berjamaah pun perlu diketahui bahwasanya seorang tidak boleh dia tertinggal dari gerakannya imam. Dia haruslah bukan menyertai ya, tapi mengikuti
Karena di dalam mengikuti gerakan imam itu ada 4 keadaan. Keadaan pertama, haram hukumnya mendahului imam, gerak dulu sebelum imamnya gerak, itu haram hukumnya. Yang kedua, menyertai, membarengi, imam baru gerak dia ikut gerak, itu juga tidak boleh, itu dimakruhkan. Yang ketiga juga diharamkan, yaitu terlambat dari gerakannya. Imam sudah rukuk dia masih diri, kemudian imam i'tidal dia masih diri, baru kemudian mau rukuk, akhirnya imam mau sujud dia mau rukuk. Nah, ini juga dilarang. Bahkan ada kondisi di mana sampai membatalkan. Kondisi yang keempat itulah yang sunnahnya, yaitu mengikuti imam. Mengikuti itu adalah imamnya bergerak rukuk, ketika sudah sampai pada rukuk langsung dia bergerak rukuk. Itu ketika sudah selesai dari ucapan imam Allahu Akbar, selesai dari imam Allahu Akbar, selesai huruf ra-nya langsung dia bergerak. Maka itu adalah mengikuti imam. Jadi tidak membarengi, tidak mendahului, tidak pula terlambat dari gerakan imam, tapi mengikutinya. Idza kabbara fakabbir, kalau idza raka'a farka, idza ruku' maka barulah kalian ruku', baru bergerak ketika sudah imamnya sampai pada ruku'. Maka kalau tidak memungkinkan untuk seperti itu, di mana dia geraknya sangat lambat, maka sebaiknya sholat dengan cara duduk kalau memang tidak memungkinkan. Dan kalau dia sholat dengan duduk, maka berarti yang menjadi acuan lurusnya adalah bahunya saja. Bahunya sejajar dengan bahu yang lainnya. Meskipun kondisinya duduk, yang lain berdiri, setidaknya bisa sejajarkan antara bahunya. Adapun merapatkan, maka tadi kembalinya kepada selama itu tidak menghalangi gerakan di dalam rukuknya, maka sebisa mungkin dia berusaha untuk merapatkan. Tapi kalau ternyata dengan dirapatkan ternyata butuh gerak yang lebih agak longgar lagi, maka diberikan jarak sebatas dia bisa mengerjakan rukun-rukunnya. Karena Rasul juga perintahkan, wa idza amartukum bihi wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakan semampu kalian. Allahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik ikhwan wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang kita bahas pada pertemuan hari ini, dan semoga membuahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan menangguhkan kita di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.